Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala as'adil khalqi wal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa tada bihaddihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'al hadzal balada amina. Allahumma ij'al hadzal balada amina wajnubna wa baninana an na'budal asnam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Para ibu-ibu, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali hadir pada sore hari ini dalam acara kita ya, tiap pekan di hari Jumat. Acara ta'lim kita. Maka yang paling utama yang kita ucapkan pada sore hari ini adalah kalimat hamdalah. Kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, nikmat ini begitu terasa bagi kita, bagi orang-orang yang memang diberikan taufik bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau orang sudah diberikan taufik, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berusaha untuk menjaga nikmat tersebut secara baik. Maka kita Masya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Allah masih sayang kepada kita semuanya. Ya, Allah masih masih memberikan, mengasihani kita semuanya. Sehingga Masya Allah, Allah masih berikan kita petunjuk. Maka dari itu mari kita jaga petunjuk ini secara baik. Dengan cara kita belajar seperti ini, yang mudah-mudahan belajar terus menuntut ilmu dengan tujuan adalah untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki ibadah kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, memperbaiki sifat-sifat buruk kita. Itulah tujuan belajar kita. Dari itu insya Allah dengan kita cara belajar, insya Allah kita akan semakin mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mengenal siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mengenal siapa kaum muslimin. Kita akan mengenal apa itu Al-Quran dan sebagainya. Insya Allah dengan belajar seperti ini, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ya, ini hari Jumat juga kita sampaikan salam dan sholawat dulu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga kepada seluruh para keluarganya, para sahabat dan para pengikut hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat, ya, dan lebih khususnya, ya, pada hari ini memang khusus untuk muslimat. Ya, kita belajar di sini, insya Allah kita masih pada bab yaitu tentang masalah man la tasihhu imamatuhu fi shalah. Siapa yang tidak sah keimamannya di dalam sholat. Kita lanjutkan kembali. Ya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan in kanu yakrahunahu li amrin fi dinih. Bahwasanya kan kemarin kita membahas tentang sebuah hadis ya. Jadi 3 orang atau 3 kelompok yang mana sholatnya itu tidak sampai ke di atas telinganya, tidak melewati telinganya, artinya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima.
Yang salah satunya disebutkan apa? Seorang imam yang imam di suatu kaum yang kaumnya semuanya benci terhadap dia. Namun kita perhatikan bencinya seperti apa? Bencinya makmum kepada imam ini seperti apa? In kanu yakrahunahu li amrin fi dinih. Jika dia, jadi mereka, kaum ini atau para makmum ini membencinya karena perkara agamanya. Seperti apa? Mislu kadzabihi, ya. Mislu kadzibihi, ya. Seperti kebohongannya, au zulmihi, ya. Atau kezolimannya, au jahlihi, atau kejahilannya, kebodohannya, au bid'atihi, atau karena kebid'ahnya. Ya. Jadi ini yang mereka benci. Kenapa? Karena dia masih sering bohong, masih sering zolimi orang atau menzolimi dirinya sendiri, atau masih bodoh, ya, tidak paham tentang ilmu, atau sering melakukan kebid'ahan. Ya, dia benci, ya, jadi makmum itu benci karena imam melakukan hal-hal buruk seperti ini. Wa yuhibbuna akhar, sedangkan mereka apa? Mencintai yang lain. Jadi imam, istilahnya ada beberapa imam. Jadi satu imam ini dibenci karena perkara agamanya. Yang lain ada satu imam lagi yang sangat disukai, yuhibbuna akhar. Aslaha minhu min dini. Yang artinya lebih baik agamanya daripada orang tersebut yang tadi, imam yang pertama. Mislu an yakuna asdaqa au a'lam au adyan. Seperti apa? Dia lebih jujur orangnya. Ya, kemudian lebih alim dan lebih lebih paham tentang agama. Fa innahu yajibu an yuwalla alaihim, maka wajib, ya, bahwasanya an yuwalla alaihim hadzal ladzi yuhibbunah. Jadi yang wajib dijadikan imam adalah orang yang memang mereka cintai itu. Ya, yang mereka memang cintai. Itu yang dijadikan imam, bukan yang dibenci. Walaisa lidzalika ar-rajul alladzi yakrahunahu, dan bukan orang yang mereka benci, an ya ummahum, menjadi imam bagi mereka. Ya, kama fil hadisi anhu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, tidak akan diangkat salat, ya, salat mereka artinya salat mereka tidak akan sampai melewati telinga-telinga mereka. Yang salah satunya apa? Ya, disebutkan rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, yaitu dia mengimami suatu kaum sedangkan kaumnya benci terhadap dia. Ingat, kebencian ini kebencian dalam perkara agama. Ingat, bukan kebencian dalam hal hawa nafsu. Ya. Wa qala aidan, ya. Kemudian begitu juga dikatakan, ya, dia mengatakan idza kana bainahum, ya, ketika terjadi di antara mereka, ya, idza kana bainahum mu'adatan min jinsin, ya, min jinsin mu'adati ahli al-ahwa'i wal madzahib, yaitu terjadinya perselisihan. Tapi perselisihan di sini adalah perselisihan yang istilahnya hawa nafsu saja. Ya. Kan banyak biasanya dalam suatu masjid ada saja perselisihan, tapi perselisihan di sini perselisihan hawa nafsu. Ya, perselisihan yang ingin menunjukkan diri. Perselisihan yang ingin menampilkan diri, mencari sensasi saja. Ini kan banyak, apalagi zaman kita sekarang. Ya, berusaha ingin melakukan sesuatu biar viral. Ya. Biar viral, dikenal oleh orang bagaimanapun, ya. Meskipun yang dilakukan adalah keburukan. Ini kan dilakukan banyak sekarang, orang-orang sekarang. Begitu juga dalam satu masjid ada banyak seperti ini. Ya, yang akhirnya menimbulkan yang namanya perdebatan kusir. Ya, yang tidak didasarkan pada keilmuan. Lam yanbaghi an ya ummahum, maka untuk orang-orang seperti ini tidak pantas dijadikan imam. Li'annal maksud bis shalah, ingat, sesungguhnya maksud dalam sholat jamaah, ya, an yatimmal i'tilaf, bahwasanya terjadinya apa? Kesepakatan. Wa qala ahli salatu wassalam, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian bercerai-berai. Sesungguhnya apa? Kalau kalian bercerai-berai, maka hati kalian pun akan ikut bercerai-berai. Maka untuk orang-orang yang seperti ini masih, artinya
masih senang dengan hawa nafsunya, masih senang berdebat tanpa dasar keilmuan yang dimiliki dan sebagainya, hanya ingin menunjukkan diri ya dengan hawa nafsunya, maka untuk orang-orang seperti ini tidak pantas dijadikan seperti menjadi imam. Amma idza kana al-imamu dzu dinin wa sunnah. Adapun jika seorang imam memiliki agama dan sunnah yang bagus, ya, jika seorang imam dia punya imam dan agamanya, masya Allah luar biasa bagus, paham tentang ilmu agama, begitu juga paham tentang sunnah. Kemudian kaumnya, ya, wakarihuhu lidzalika. Akan tetapi kaumnya tidak suka dengan perkara seperti itu. Karena dia paham sunnah, paham tentang agama dan sebagainya. Tidak disukai. Ada tidak seperti ini? Oh, masya Allah. Ya, banyak orang-orang yang saat ini tidak setuju dengan seperti ini. Dimunculkannya bagaimana tauhid yang benar, dimunculkan bagaimana sunnah yang benar. Ya, dimunculkan hal-hal seperti ini, akhirnya apa? Banyak orang yang kadang-kadang lari. Oh, saya enggak mau di masjid itu masjid begini. Itu masjid benderanya ini dan sebagainya. Oh, itu Wahabi radikal, jangan masuk sana. Ini yang dimunculkan. Akhirnya apa? Muncul kebencian dari satu kaumnya. Artinya muncul dari makmum itu kebencian. Kalau ini imam jangan. Ya. Karena tidak pakai begini, tidak pakai begitu dan sebagainya. Oh, tidak melafazkan ini dan sebagainya. Dibenci karena hal seperti itu. Karena bagus agamanya, bagus sunnahnya. Lam tukriha lil imamah fi haqqihi wa, ya. Maka ini tidak dinamakan membenci yang tadi masuk dalam hadis tadi. Yang artinya sholatnya tidak diterima, tidak. Ya. Jadi kebencian di sini kebencian atas dasar, ingat, agama, bukan atas dasar hawa nafsu yang tidak mau, ya, yang tidak, artinya yang menolak kebenaran. Ya, sudah diajarkan yang baik, imamnya sudah bagus, tapi dia tolak. Saya mintanya imam yang begini. Ini kan sudah hawa nafsu. Wa innamal al'atbu ala man karohahu. Justru yang salah siapa? Yang membenci imam tersebut. Wa ala kullin fayanbaghil i'tilaf. Maka semua kaum muslimin hendaklah al-i'tilaf bainal imam wal ma'mumin. Terjadi kesepakatan antara imam dengan makmum. Satu saf lah istilahnya. Wa ta'awun 'alal birri wat taqwa. Imam dengan makmum harus saling tolong menolong dalam ketakwaan, wa tarkut tahsyahun wat tabaghud taba'an lil ahwa, dan meninggalkan benci membenci, meninggalkan marah, saling marah, ya, taba'an lil ahwa, karena mengikuti hawa nafsu wal aghrad asy-syaitaniyah, dan mengikuti tujuan-tujuan dari syaitan. Ya, maksud dari syaitan kan ingin memecah belah, an yuqi'a bainan nasi adawat, ya, yaitu memecah belah barisan kaum muslimin. Ya, ini kan memang tujuan syaitan. Ya, seperti itu tujuan syaitan. Ya, maka dari itu, ya, bahwasanya jangan kita terperdaya dengan tujuan dari syaitan, dipecah belah. Ada orang yang pergi umroh, ya, masya Allah pergi umroh, kemudian apa? Tidak mau sholat subuh di Masjidil Haram, atau tidak mau sholat subuh di Masjid Nabawi. Kenapa? Imamnya tidak pakai kunut, ya sudah sholat di hotel. Subhanallah, apa ini? Subhanallah. Bisakah seperti ini? Sampai ada seperti ini orang-orang yang subhanallah, sangat luar biasa, ya, mengikuti hawa nafsunya, terlalu menumbuhkan kebodohannya. Ya. Fayajibu 'alal imam, maka wajib bagi seorang imam an yura'iya haqqal ma'mumin. Maka wajib seorang imam itu memperhatikan hak-haknya makmum. Wala syaqqa 'alaihim, wala yashqa alaihim, dan janganlah imam itu mempersulit. Ya. Ya, jangan mempersulit mereka, mempersulit makmumnya. Wa yahtarima syu'urahum, dan hendaklah imam itu menghormati perasaan makmum. Jadi imam ini disuruh menghormati, masya Allah banyak ini makmum ini.
Kepalanya banyak, orangnya banyak, tipenya banyak, sifatnya banyak dan sebagainya. Antar satu manusia itu sifatnya berbeda-beda. Jadi imam ini harus paham tentang sifat makmum itu dan apa? Menghormati sifat yang berbeda dari makmum. Ini harus paham imam. Ya. Wa yajibu 'alal ma'mumin an yura, ya. Begitu juga tadi kan kewajiban apa? Kewajiban imam. Maka kewajiban makmum apa? An yura'u haqqal imam. Juga memperhatikan haknya imam. Makmum juga ya wajib, ada kewajiban bagi mereka apa? Memperhatikan haknya imam juga, ya. Jangan sampai dia jadi makmum itu langsung maju ke depan. Ya. Ini namanya menghilangkan haknya imam atau mendatangkan orang lain disuruh menjadi imam. Ini juga tidak sopan. Ya, ini tidak boleh seperti ini. Wayahtarimu hu. Hendaklah dia juga menghormati. Kenapa? Imam juga menghormati makmum. Makmum pun begitu. Harus menghormati imam. Jadi keduanya saling menghormati. Wabil jumlah, maka bagaimana akhirnya? Fayan bagi likulli minhuma, maka hendaklah keduanya antara imam dengan makmum an yatahammala, hendaklah dia bersabar. Bersabar atas apa? Ma yuwajihuhu minal akhir. Apa yang dihadapinya. Ya, artinya apa yang dia pertemukan dengan orang lain. Yang dia temukan sifat pada orang lain min ba'di. Ya, sebagian manusia al-intiqadat, yaitu kritikan-kritikan biasa kan? Imam mengkritik makmum, makmum mengkritik imam, itu biasa. Allati la takhillu biddin. Yang penting jangan sampai apa? Yang mana kritikan itu tidak menjatuhkan. Ya, tidak melanggar agama wal muru'ah dan wibawa. Tidak jatuh wibawanya imam, tidak jatuh wibawanya makmum. Ya, kritikan wajar, kritikan itu kan biasa, mengkritik. Ya, wal insanu mu'arradun linnaqas. Ingat bahwasanya tadi kenapa disampaikan hendaklah saling sabar terhadap sifat orang lain. Kenapa? Wal insanu mu'arradun linnaqas. Kenapa? Karena memang manusia ini memiliki sifat an-naqas, kekurangan. Ya. Man dzalladzi turda sajayahu kulluha. Seperti sebuah syair yang mengatakan barang siapa yang semua sifatnya itu diridhoi. Siapakah orangnya yang seluruh sifatnya itu diridhoi? Kamal mar'u nublan an ta'udda ma'aibahu. Cukuplah bagi seseorang kemuliaan ketika apa? An ta'udda ma'aibahu, ketika memang aib-aibnya dapat terhitung. Artinya apa? Bahwasanya yang namanya manusia itu punya aib, pasti punya aib. Tapi aibnya itu lebih sedikit. Maka manusia itu bisa dianggap mulia kalau memang aibnya bisa terhitung, artinya sedikit. Itulah yang dikatakan manusia yang mulia. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Hadza wa nas'alullaha lil jami'i al-hidayah wa taufiq. Maka inilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semuanya hidayah dan taufik, petunjuk dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin penjelasan tentang masalah tentang masalah siapa yang berhak atau sah menjadi imam. Nah, ini sebelum kita lanjut mungkin ada pertanyaan dulu, falyatafadhal masykurah. Ya. Oke. Belum ada. Baik, kita lanjutkan. Babun fima yushra'u lil imami fis shalah. Baik, sekarang kan kita sudah belajar tentang siapa yang menjadi imam, siapa yang makruh menjadi imam dan sebagainya. Sekarang orang yang sudah ditunjuk menjadi imam. Bagaimana sekarang? Ya, orang yang ditunjuk menjadi imam. Sudah pas lah. Ketemu makmum ini, oh ini imamnya bagus, agamanya bagus, sunnahnya bagus, bacaannya bagus, tajwidnya bagus dan sebagainya. Sudah cocok lah. Ya, antara makmum dengan imam. Sekarang perhatikan, bima yushra'u lil imami fis shalah. Bagi siapa yang diangkat menjadi imam. Ya, di dalam salat. Bisa saja di masjid, bisa saja di rumah dan sebagainya, ya. Al-imamu alaihi mas'uliyatun uzma. Maka perhatikan poin yang pertama. Ini poin penting. Ingat, imam itu, imam dalam salat ya, terutama ini imam dalam salat, alaihi mas'uliyatun uzma. Ini adalah tanggung jawab yang sangat luar biasa besarnya. Kenapa? Karena pemimpin salat.
Berbeda dengan pemimpin perusahaan, ya, pemimpin mungkin pemimpin yayasan, berbeda. Tapi kalau sudah imam beda. Kenapa? Ini tanggung jawabnya sangat besar. Ya. Makanya dinamakan imam. Ya, wa huwa dhamin. Dan perhatikan, imam itu adalah yang menjadi penjamin. Berat. Ya, imam itu menjadi penjamin, dhamin. Yang namanya jaminan kan, ya kita naruh apa begitu, kalau kita tidak sanggup bayar, ya itu yang dipakai, yang diambil. Ya. Dan karena ada jaminan itulah bahwasanya orang-orang, artinya kalau kita mau minjam sesuatu ada jaminannya. Kalau tidak ada jaminan, tidak bisa kita dapat barang itu. Kita tidak bisa dapat uang tersebut. Dhamin. Ya, harus ada jaminan. Ini pentingnya jaminan. Maka imam itu adalah penjamin bagi makmumnya. Sehingga apa? Walahul khairal katsir in ahsan. Dia akan mendapatkan, imam itu akan mendapatkan kebaikan. Jika memang imamnya memang betul-betul adalah yang baik. Ya. Begitu juga kebalikannya. Berat. Tanggung jawab imam itu sangat-sangat berat. Sangat-sangat berat. Ya. Mohon maaf, istilahnya tidak bisa dihitung dengan rupiah, tidak bisa dihitung dengan dolar. Kenapa? Karena ini berhubungan ibadah. Berhubungan antara Allah dengan, artinya ya sudah menyambunglah. Ya, kenapa? Kalau yang namanya jamaah tidak ada imam, tidak mungkin dikatakan jamaah. Karena jamaah itu harus ada imam. Itu pentingnya imam dalam sholat. Sehingga apa? Wajar dia mendapatkan kebaikan yang banyak kalau memang dia baik. Begitu juga sebaliknya. Keburukan dia dapat. Ya. Wa fadlul imamah masyhur. Dan kita sudah tahu bahwasanya keutamaan imam itu sangat-sangat masyhur. Tawallahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu. Kenapa? Karena memang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnya. Beliau pernah menjadi imam sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau meninggal digantikan Abu Bakar, digantikan Umar, digantikan Utsman, digantikan Ali radhiyallahu anhum jami'an. Digantikan oleh mereka semuanya. Mereka semua pernah menjadi imam. Walam yakhtaru laha illal afdal. Dan tidaklah mereka, ya, walam yukhtaru illa laha illal afdal. Tidaklah mereka dipilih kecuali mereka lah yang terbaik. Jadi imam itu adalah orang yang paling terbaik. Ya, kalau ada satu masjid di suatu daerah, ketika ada seseorang yang diangkat menjadi imam, dialah yang terbaik. Ya, maka jangan salah mengangkat seorang imam. Wa fil hadisi, sehingga dalam sebuah hadis, ya, dikatakan salasatun ala kasbani minal miski. Ya, kasbanil miski yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang nanti akan berdiri di atas tumpukan minyak misik di hari kiamat. Yang salah satunya apa? Rajulun qauman wa hum bihi radun. Yaitu seseorang yang menjadi imam pada suatu kaum dan mereka semua makmumnya ridho. Ya, mereka semua makmumnya ridho. Oh, kalau ini yang menjadi imam baru enak dan sebagainya, baru tenang, baru nyaman dan sebagainya. Mereka semua senang kalau dia menjadi imam. Ini kalau dia mendapatkan gelar seperti itu, dia akan nanti subhanallah akan bertumpuk di atas, ya, akan berdiri di atas tumpukan minyak misik. Ya, ini menunjukkan keutamaan. Ya, minyak misik itu kan adalah harum, lain di sampah, di atas sampah. Ini di atas minyak wangi yang menunjukkan apa? Suatu kemuliaan yang sangat luar biasa. Ya, harum-haruman adalah sesuatu yang sangat disukai oleh manusia. Semuanya suka haruman. Ya, suka pengharum, parfum dan sebagainya, suka. Kenapa? Ya sudah, membuat enak dan ya. Berbeda dengan sampah, siapa yang kuat nyiumnya? Apalagi bangkai dan sebagainya, siapa yang kuat nyium hal-hal tersebut? Atau maka dari itu Masya Allah luar biasa pahala bagi seorang imam.
Ya. Wa fil hadisil akhar, bahkan dalam sebuah hadis yang lain dikatakan annalahu minal ajri misla ajri man shalla khalfahu. Ya, diriwayatkan oleh ya sabaqa takhrij, bahwasanya hadis ini ya annalahu minal ajri misla ajri man shalla khalfahu, bahwasanya dia mendapatkan pahala, ya, dia mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang ada di belakangnya ikut sholat. Masya Allah. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Ya. Jadi berapa orang yang ikut sholat di belakangnya, segitu pahalanya. Kalau seandainya 100, ya sudah. Bayangkan sekarang masjid yang kita saja, seperti masjid kita di Ar-Raudhah, Masya Allah. Kalau kita lihat di Baitul Ma'mur, berapa itu satu saf aja, Masya Allah, bisa lebih dari 50. Bayangkan berapa saf, apalagi hari Ahad. Belum lagi kalau kita ke barat lagi, ke Istiqlal. Belum lagi di Masjidil Haram, berapa manusia yang sholat, berapa kaum muslimin yang sholat saat itu. Ya, Masya Allah, sangat luar biasa pahalanya. Begitu pahalanya orang menjadi imam. Sehingga waman alima min nafsihil kafa'ah, barang siapa yang mengetahui ya pada dirinya ada suatu kemampuan, waman alima min nafsihi, dia tahu pada dirinya al kafa'ah, ada kemampuan untuk menjadi imam dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan kemarin. Fala mani'a min talabihi al-imamah, maka tidak dilarang bagi dia untuk apa? Untuk meminta dijadikan imam. Perhatikan poinnya, siapa yang memang pada dirinya pantas menjadi imam. Ini pantas ya, pantas sesuai syariat. Kadang-kadang kita kepedean, bacaannya ndak karu-karuan, bacaannya masih salah-salah. Ya, jadi baca makhraj hurufnya masih salah-salah. Yang za dibaca ja atau bisa berubah za. Yang a dibaca a, yang ha dibaca ha, dan sebagainya. Berubah-berubah semuanya. Namun kepedean, tingkat pedenya tinggi. Ya, atau panjang pendeknya masih bermasalah. Ya, ketemu mat wajib dia baca pendek dan sebagainya. Ya. Maka kalau memang seperti ini tidak pantas. Maksudnya apa? Kafaah di sini, kemampuan di sini adalah kemampuan yang memang masuk dalam syarat menjadi seorang imam yang disyaratkan oleh syariat. Jadi bukan syarat sendiri, bukan kepedean yang tinggi, tidak. Tapi memang sesuai dengan syarat. Bacaannya bagus dan sebagainya. Ya, maka tidak dilarang bagi dia. Sekali lagi, tidak dilarang bagi dia untuk meminta dijadikan imam. Faqad qala ahadut sahabah. Kenapa? Karena memang pernah salah seorang sahabat Nabi SAW pernah mengatakan kepada Nabi, ij'alni imama qaumi, ya Rasulullah SAW, ya, jadikanlah aku menjadi imam bagi kaumku. Nabi SAW menjawab apa? Anta imamuhum, ya kamu imamnya. Kamu yang menjadi imam bagi kaum. Kalau memang itu dilarang, tidak mungkin Nabi mengatakan kamu menjadi imam. Seharusnya Nabi, tidak boleh, kamu malah minta jadi imam, tidak boleh. Kalau memang seperti itu, jelaskan gitu. Tapi di sini Rasul mengatakan apa? Ya, kamu menjadi imamnya. Ingat ini bukan masalah kepemimpinan negara, kepemimpinan daerah, bukan. Tapi ini berbicara tentang keimaman dalam sholat. Anta imamuhum, ya kamu yang menjadi imam bagi mereka. Waqtadi bi'adhafihim. Beliau pesan apa? Ya, hendaklah ikuti yang paling lemah di antara mereka. Adhafihim. Ini poinnya, perhatikan. Siapa yang menjadi seorang imam, yang ditunjuk menjadi imam, perhatikan poinnya, ya, waqtadi bi'adhafihim. Ikutilah atau cermati, ya, perhatikan
yang paling lemah di antara mereka. Jadi patokan di dalam berjamaah bagi seorang imam adalah yang paling lemah. Jangan mengukur diri sendiri. Sekali lagi, menjadi seorang imam jangan mengukur diri sendiri, kekuatan diri sendiri. Saya masih muda. Sholat maghrib atau sholat isya kan waktunya panjang. Saya kuat berdiri 1 jam. Jangan. Kenapa? Ini berjamaah. Bukan sholat sendiri. Kalau mau lama silahkan. Sholat yang memang sholat sendiri silahkan. Berlama-lama tidak apa-apa. Kenapa dengan berjamaah kita lama-lama? Ya, perhatikan yang paling lemah. Ini pesannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yashhadu lidzalika aidan qauluhu ta'ala. Begitu juga ya, ada ayat lain ya yang menjadi syahid qauluhu ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan apa? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa. Jadi ayat dengan sunnah jelas, sangat jelas. Menunjukkan bahwasanya boleh seseorang yang memang memiliki kemampuan kafaah dalam hal keimaman boleh meminta untuk dijadikan imam. Sebagaimana Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan syarat tadi harus memiliki kemampuan. Tapi kemampuan ini sesuai dengan syariat, bukan kepedean. Sekali lagi bukan kepedean. Ya, terlalu percaya diri, bahkan membenarkan diri sendiri. Oh, saya sudah bagus. Padahal bacaannya ndak karu-karuan, harokatnya ndak karuan, makhrajnya belum benar. Ya masih salah-salah, belum bisa mengucapkan secara benar. Ini ndak boleh menjadi imam. Kenapa? Karena akan memunculkan fitnah. Allahu alam. Baik, ada pertanyaan dulu. Baik. Bagaimana ketika makmum di belakang imam menggantikan imam yang batal sholatnya? Sholat masuk pada rokaat kedua dan sudah selesai membaca Al-Fatihah dan masuk surat pilihan. Nah, apakah makmum yang menggantikan imam tersebut mengulang lagi membaca Al-Fatihah atau meneruskan atau bagaimana? Ya, makmum yang tadi apabila sudah selesai membaca surat Al-Fatihah, jadi makmum yang menggantikan membaca langsung. Jadi melanjutkan bacaan dari imam. Ya, melanjutkan bacaan dari imam. Kalau Al-Fatihah sudah selesai berarti surat pilihan. Ya. Kenapa? Sama seperti ini. Kalau seandainya makmumnya atau imamnya pas iktidal, ya, jadi imamnya batal pal istidal, kemudian iktidal berdiri setelah ruku, kemudian imamnya batal, bagaimana menggantikannya? Apakah balik ke ruku dulu? Tidak. Ya, sama seperti itu. Jadi posisinya adalah melanjutkan. Ya, makmum yang tadi ada di belakang maju melanjutkan apa yang belum dikerjakan imam. Allahu a'lam. Baik, kita lanjut dulu. Kemudian selanjutnya, ya tadi bahwasanya boleh seseorang itu minta untuk dijadikan imam. Ya, wayan bagi, ini perhatikan bagi para imam yang ditunjuk menjadi imam. Dan hendaklah liman tawallal imamah, yang dijadikan menjadi imam, an yahtamma bisya'niha, perhatikan tentang perkara-perkara berjamaah. Sekali lagi, imam diperhatikan adalah apa? Perkara-perkara berjamaah. Jangan mengukur kekuatan diri sendiri. Wa an yuwaffiyaha haqqaha mastata'a. Hendaklah dia apa? Menunaikan hak-haknya makmum sesuai atau hak-hak berjamaah semampunya. Sesuai dengan kemampuan. Walahu fi dzalikal ajrul azim. Dan ingat,
Kalau dia itu lakukan, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Wa yura'iya halatal ma'mumin. Dan perhatikan juga, dia harus betul-betul perhatian dengan keadaan makmum. Ya, dia harus perhatian dengan keadaan makmum. Ya, tadi apa? Dia menyelesaikan tentang keimaman, menunaikan tentang hak-haknya menjadi imam. Ya, keimaman. Ya, bagaimana imam itu dia berusaha untuk melakukan sesuai dengan kemampuannya. Ya, dan perhatikan juga bagaimana keadaan si makmum, wa yuqaddiru zurufahum atau wa yuqdiru zurufahum. Dan dia menghitung, melihat kondisi makmumnya. Wa yatajannabu, ya. Ya, wa yatajannabu ihrajahum. Dan jangan sampai, ya, jauhi, jangan sampai melukai, mencederai makmumnya. Saking lamanya berdiri, kakinya makmum juga luka. Ya. Wa yuraghibahum wa la yunaffirahum. Dan selalu memotivasi. Ya, menghibur makmum. Jangan ditakut-takuti. Maksudnya jangan sujudnya lama sekali, rukuknya lama sekali, pokoknya ya ditakut-takuti. Ya, amalan biqaulihi alaihi salatu wassalam. Kenapa? Mengikuti, ya, mengamalkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh jamaah. Ini perawinya Masya Allah, berarti semuanya. Banyak perawinya. Ya. Idza shalla ahadukum binnas. Jika salah seorang kalian sholat bersama imam, bersama kaum muslimin yang lain, artinya menjadi imam. Jika kalian menjadi imam, fal yukhaffif. Hendaklah dia meringankannya. Fa inna fihim as-saqim. Ingat, di kalangan mereka, di kalangan jamaah ada yang sakit. Ya, dia sakit, dia sedang tidak enak badan, tapi tetap berangkat ke masjid karena karena memang senang berjamaah. Karena sudah terbiasa berjamaah, bahkan kalau tidak berjamaah rasanya itu kayak ada kehilangan yang ada suatu yang kehilangan. Ya. Ingat, perhatikan, bahkan dia menyembunyikan rasa sakitnya itu. Ada jamaah seperti itu, menyembunyikan. Ya. Maka perhatikan, ini maka ingat bahwasanya makanya harus jeli imam itu. Perhatikan yang lemah, fa inna fihim as-saqim, ada yang sakit memang tidak mau memperlihatkan sakitnya. Wad-dha'if, ada yang lemah. Ya, semacam mungkin ada di sana orang yang sudah sepuh. Ya, ke masjid saja bawa tongkat. Bahkan saya punya kita punya kakek pun berangkat dari masjid yang paling antara rumah dengan masjid paling sekitar 100 meter lah. Tapi subhanallah jalannya sangat-sangat lama. Ya, bahkan subuh itu ya, jadi berangkat menuju masjid itu kadang-kadang ya, jadi kadang-kadang naik sepeda motor padahal cuma 100 meter. Naik sepeda motor. Dan bahkan kalau berjalan harus nanti istirahat transit dulu di tengah jalan. Padahal cuma 100 meter. Ini yang namanya dhaif, lemah. Ya. Wadal hajah. Dan ada juga di kalangan makmum itu yang memang memiliki hajat kebutuhan. Ingat masjid-masjid, perhatikan para imam. Masjid-masjid kadang ada orang yang pakai seragam, masih pakai seragam kerja.
biru, kuning dan sebagainya. Masih ada tulisannya bahkan. Ya, bahkan ke masjid pun naik sepeda motor yang ada alat-alat untuk bekerja. Ya, yang ini artinya memiliki hajat. Maka perhatikan, imam harus jeli dengan hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena ini berjamaah, bukan sholat sendiri. Ini mohon maaf, banyak kita temukan. Ya, ada sebagian masjid atau sebagian imam tidak memperhatikan hal seperti ini saking semangatnya. Apalagi kadang baru hafal Al-Quran 30 juz dikeluarkan semua. Ya, 2 lembar, 3 lembar dan sebagainya. Silahkan, kalau untuk sholat sendiri silahkan sepanjang-panjangnya. Tapi kita sedang berjamaah, makanya Rasul SAW perintahkan hendaklah sholatnya diringankan. Perhatikan siapa? Ada yang sakit, ada yang tua, dan ada yang memiliki hajat. Ya. Makanya Rasul katakan wa idza shalla li nafsihi, kalau memang dia sholat sendiri, fal yutawwil ma syaa, silahkan panjangin sesuai kehendakmu. Sesuai keinginannya dia. Mau 2 jam silahkan. Kalau sholat sendiri. Ya, kalau sholat sendiri silahkan 2 jam, 3 jam tidak apa-apa. Tapi ini berjamaah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah. Maka inilah Masya Allah di dalam Islam ini sosialnya sangat tinggi. Memperhatikan haknya orang lain. Dan tidak mengukur dengan kekuatannya sendiri. Dia tidak mengukur. Ya, artinya tidak menjadikan kekuatannya sendirilah yang harus menang. Tidak. Memang kita harus mengalah. Ya, kalau seandainya dalam satu jamaah 100 makmum. Ada satu saja. Seumpama yang sepuh. Yang sudah tidak kuat, atau satu saja pekerja, inilah yang menjadi patokan, bukan 99 orang itu. Ingat ya, ini sholat memang yang semacam sholat wajib ya. Kalau sholat malam yang memang berjamaah, yang sholat malam biasanya di Ramadan itu silahkan lama-lama. Orang sudah artinya sudah paham, oh sholatnya ini lama, tidak apa-apa. Tapi ini yang kita berbicara tentang sholat wajibnya. Ya, kalau andainya satu saja, ada orang yang lemah, atau ada orang yang sakit, ada orang yang sepuh, inilah yang menjadi patokan. Walaupun ada 1.000 orang jamaahnya. Satu aja, maka inilah yang menjadi patokan. Bayangkan kalau ternyata apa? 2%, 3%, 5%, 10% semuanya sepuh. Apalagi di negeri kita. Perhatikan, subuh-subuh kira-kira yang banyak anak mudanya apa yang berkaki 3. Ya, subuh-subuh di negeri kita. Dan seperti ini apalagi. Maka imam harus peka dengan hal seperti ini. Jadi berjamaah itu ingat yang menjadi patokan adalah makmum bukan imam. Ya, maka ringankanlah sholat tersebut. Ya. Kemudian dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya disebutkan juga dalam Shahihain hadisnya Ibnu Mas'ud. Ya, ini hadisnya Ibnu Mas'ud dari Shahihain, ayyuhan nas, wahai manusia, wahai kaum muslimin, ini kata Rasul SAW. Inna minkum munfarrin, sesungguhnya di kalangan kalian ada yang kabur, lari. Fa ayyukum amman nas, siapa di antara kalian yang menjadi imam? Ya. Fal yujiz, hendaklah dia meringkas salatnya. Fa inna fihim ad-dha'if. Kenapa? Karena di kalangan makmum ada yang lemah. Wal kabir, ada yang sudah sepuh. Wadal hajah, ada yang punya hajat kebutuhan lain. Dia sedang bekerja dan harus bagaimana? Atau mungkin istrinya sedang sakit, dia harus cepat balik. Ini artinya memiliki kebutuhan. Ini harus paham. Ya. Makanya Nabi SAW sampaikan, kalau sholat sendiri silahkan panjangi. Panjang-panjangnya. Kalau sholat sendiri. Tapi kalau berjamaah harus hati-hati. Inilah perhatikan poin pertama bagi
imam. Ya. Baik, ada pertanyaan dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan, masih belum ada. Baik. Kita lanjutkan lagi. Wa yaqulu Anas radhiyallahu anhu. Ya. Maka Anas radhiyallahu anhu mengatakan, beliau menceritakan nih. Ya, menceritakan kisah beliau. Ma shallaitu khalfa imama qattin akhaffa salatin wala atamma salatin minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah sholat di belakang seorang imam pun yang lebih ringan sholatnya dan sempurna kecuali dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Beliau sendiri mengatakan, beliau tidak pernah sholat. Ya, artinya tidak pernah sholat ya di belakang imam yang lebih pendek dan sempurna. Pendek tapi sempurna. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal qudwah fi dzalika wa fi ghairihi. Wa huwal qudwah fi dzalika wa fi ghairihi. Beliau adalah siapa? Qudwah, contoh fi dzalika, dalam hal tersebut, wa fi ghairihi, dan dalam yang lain, bukan dalam sholat tok. Ya, segalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi contoh. Semua perkara ibadah, bukan sholat saja. Ya, dalam sholat saja Masya Allah luar biasa. Ya, apalagi dalam hal-hal ibadah yang lain, ringkas Nabi itu. Kenapa? Karena memang Nabi SAW sudah mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Maka perhatikan, kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul SAW, ya, maka insya Allah kita akan, insya Allah sholat kita akan menjadi khusyuk dan sebagainya. Ya, makmumnya akan, artinya masjidnya dan musholanya dan sebagainya, insya Allah akan ramai. Ya, ini bagi para yayasan dan takmir berusaha mencari imam seperti itu. Mencari imam yang memang betul-betul memiliki karakter atau syarat imam yang sah. Kemudian perhatikan, takmir juga harus bisa menegur imamnya. Kalau memang imamnya sholatnya terlalu panjang, silahkan ditegur. Karena memang pada dasarnya, ingat, pada dasarnya sholat berjamaah itu disunnahkan untuk pendek. Pendek di sini bukan berarti menabrak rukun wajibnya. Ya, yang terjadi sebagaimana yang kita lihat di TV-TV, Masya Allah, ya, ada yang sholat itu berapa? Jadi 23 rakaat itu bisa sampai berapa menit. Nah, ini kan tidak boleh seperti itu. Ya, itu apakah itu termasuk? Tidak terhitung. Maksudnya pendek di sini pendek yang sempurna. Ya, bukan pendek yang sembarangan. Ya, jadi meringkas Masya Allah, tapi jangan sampai yang sholat 2 rakaat, 3 rakaat itu diselesaikan dalam 1 menit. Ini kan ya, jadi pendeknya di sini pendek yang sempurna. Allahu a'lam. Baik, ini pertanyaan terakhir ya. Insya Allah penutup ini pertanyaannya. Bagaimana ketika makmum di belakang imam menggantikan imam yang batal sholatnya? Sholat masuk pada, kan sudah ini. Sudah ini. Baik. Sudah tidak ada. Baik, ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti ini sudah hampir ya jam 6. Insyaallah nanti kita akan lanjut kembali pembahasan tentang bagaimana apabila ada seseorang yang ditunjuk menjadi imam, apa yang harus dia lakukan. Jadi imam sama makmum sudah klop nih. Sudah tujuh, semuanya senang kalau jadi imam. Cuman perlu perhatikan kalau dia menjadi imam apa yang harus dia
lakukan, apa yang harus dia perhatikan. Demikian mungkin pembelajaran kita pada sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.